Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kami menyampaikan materi tentang sejarah MTS, maka perlu saya perkenalkan agar nanti ketika anak-anakku sekalian ketemu minimal sudah paham nama dan di sebelah kanan ada foto. Nama saya adalah Mataat, alamat Gunung Kekep, Ngelondong, RT 3 RW 3 Parakan. Untuk pendidikan, saya adalah lulusan dari MI Ngelondong, kemudian dari MTSN Parakan, kemudian dari PGAN Magelang, kemudian S1-nya adalah Sekolah Tinggi Islam Kendal, dan untuk S2-nya adalah Unisula Semarang. Adapun jabatan yang diamanatkan kepada saya di tahun pelajaran 2001-2022 adalah sebagai Waka Kesiswaan. Adapun mata pelajaran yang saya ampu adalah Al-Quran Hadis kelas 8, kemudian sejarah kebudayaan Islam adalah kelas 8 dan 9, kemudian ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 8. Demikian perkenalan. Untuk anak adalah 4. Yang pertama adalah semester 6, yang kedua adalah semester 2 ekonomi, kemudian yang ketiga adalah calon kelas 9 MTS Ma'arif Tegalsari, dan yang keempat adalah calon kelas 3. Demikian perkenalan untuk yang pertama. Kita akan mengenal sejarah Madrasah Tsanawiyah Tegalsari. MTS Ma'arif NU Tegalsari Kedu Temanggung, nama awalnya itu adalah Madrasah Tsanawiyah Tegalsari, yang pada saat itu adalah berada di bawah Yayasan Desa yang terletak di Desa Tegalsari, tepatnya adalah di Dusun Kendil. MTS Ma'arif Tegalsari ini berdiri adalah pada tanggal 1 Juni 1982. Pada tahun 1990 MTS Tegalsari secara resmi menjadi satu lembaga pendidikan di bawah naungan Ma'arif. Maka pada tahun 1990 MTS Ma'arif Tegalsari ini menjadi nama yang sampai saat ini kita kenal, yaitu MTS Ma'arif NU Tegalsari Kedu. MTS ini didirikan oleh Bapak Hadi Sufyan dan seluruh kepala desa se-Kedu Utara yang meliputi Desa Tegalsari, Bandung Gede, Ngelondong, Kundisari, Bojonegoro, dan Gedongsari, yang saat itu masih menjadi bagian wilayah dari Kecamatan Kedu. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan untuk berdirinya MTS Ma'arif NU Tegalsari adalah untuk menampung tamatan SD atau MI, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah,
yang ketika saat itu pendidikan masih sangat rendah dari apa yang diharapkan. Dan oleh karena itu dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berupaya mendirikan satu lembaga pendidikan yang kita kenal dengan MTS Ma'arif NU Tegalsari yang setara dengan sekolah menengah pertama. MTS ini adalah setara dengan SMP, tetapi MTS sering dikenal dengan SMP Plus karena di samping untuk pendidikan atau pelajaran agama 100% dan untuk pelajaran umum 100%. Maka kalau kalian semuanya lulus dari MTS Ma'arif Tegalsari, secara otomatis telah melebihi dengan SMP sederajat. Demikianlah gambarannya. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun pertama berdiri MTS Tegalsari ini masih menumpang. Jadi belum punya gedung sendiri. Waktu itu masih berada di MI Miftahul Huda yang saat itu pembelajarannya adalah dilakukan pada sore hari, yaitu dari jam 13 sampai jam 17. Ya, pada saat itu yang ditunjuk sebagai kepala madrasah adalah Bapak Haji Muhmahali. Ya. Maka dapat kita lihat pada tahun 1984 pembelajaran di MTS yang saat itu berada di rumah Bapak Haji Muhmahali, waktu itu dilaksanakan pembelajaran yaitu dari jam 7 sampai jam 13.30. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perlu kita mengenal beberapa kepala-kepala yang ikut untuk menyelenggarakan pendidikan di MTS Ma'arif Tegalsari. Yang pertama pada tahun 1984 sampai 1986 ini dipimpin oleh Bapak Haji Sakroni yang beralamat Ngelodong, yang pada waktu itu jumlah siswa laki-laki berjumlah 36 dan untuk wanitanya berjumlah 18, sehingga pada tahun itu jumlahnya ada 54. Kemudian pada tahun 1986 sampai 1988 yaitu dengan kepala Bapak Muhilal yang beralamat Ngebrak Mergowati, yang pada tahun itu jumlah siswa laki-laki 51 dan untuk siswa perempuan ada 39, sehingga jumlah pada waktu itu berjumlah 90 siswa. Kemudian pada tahun 1988 sampai 2002 itu dipimpin oleh Bapak Muhmahali yang beralamat Kendil Tegalsari, yang pada waktu itu jumlah siswa laki-laki berjumlah 85 dan untuk perempuan berjumlah 75, sehingga jumlah keseluruhan pada tahun itu adalah 160. Kemudian pada tahun 2003 sampai dengan 2012, yang diantara tahun 2003 sampai 2004 ini adalah masa transisi yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Mahsun yang berada di Gabukan Tegalsari.
Sehingga pada tahun 2004 sampai dengan 2012 yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Sutrisno AMD yang beralamat Kendil, Tegal Sari. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan sekarang ini adalah dipimpin oleh Ibu Irawati SPD MM. Begitu gambaran perkembangan madrasah beserta jumlah siswa dan kepala. Kita akan lanjutkan kepada bagian yang selanjutnya adalah foto pendiri MTS Tegal Sari. MTS Tegal Sari yang pertama adalah Bapak Haji Suprapto yang pada waktu itu sebagai Kepala Desa Tegal Sari. Kemudian untuk yang keduanya adalah Bapak Mashuri beralamat Bandung. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Kiai Mugni Badri. Ketiganya ini adalah termasuk pendiri dari MTS Ma'arif Tegal Sari. Yang selanjutnya adalah Bapak Haji Muhmahali. Ini adalah sekaligus sebagai pengasuh Pondok Darul Mutakin, yang beliau juga sekaligus sebagai pendiri MTS Ma'arif Tegal Sari. Yang selanjutnya kita kenal pula, ini adalah Bapak Ahmad Sanusi yang beralamat di Kendil yang sekarang sudah almarhum. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Asnawi, kemudian Bapak Sumardi, dan masih banyak yang lain. Setelah kita mengetahui tokoh-tokoh pendiri dari MTS Ma'arif Tegal Sari, kita akan melihat secara jelas tentang sejarah akreditasi MTS. Pada tahun 1982 sampai 1996 statusnya adalah terdaftar. Ya, ini pada tahun 1982 berdiri sampai dengan tahun 1996 statusnya adalah terdaftar. Kemudian pada tahun 1997 yang berlaku sampai dengan 2005 ini MTS Ma'arif Tegal Sari terakreditasi diakui. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yang akreditasinya itu pada tahun 2006 berlaku sampai dengan 2012, MTS Ma'arif Tegal Sari ini menduduki terakreditasi B. Kemudian pada tahun 2012 berlaku sampai 2016 posisi masih sama, yaitu terakreditasi B. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 MTS Ma'arif NU Tegal Sari ini menduduki terakreditasi A. Jadi terakreditasi A ini merupakan satu standar bahwa MTS Ma'arif Tegal Sari ini merupakan salah satu MTS yang setara dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang pada saat ini sudah masuk di MTS Ma'arif Tegal Sari harus bangga dan jangan kecil hati, karena di MTS Tegal Sari ini adalah setara dengan sekolah negeri, yaitu terakreditasi A.
Dan insya Allah harapannya dengan terakreditasi A ini kalian semuanya kalau seandainya besok sudah selesai dari MTS punya peluang untuk bisa melanjutkan di sekolah negeri favorit. Oleh karena itu belajar dan belajarlah, insya Allah kita pasti bisa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah kita mengenal tentang sejarah, tokoh, dan akreditasi madrasah, maka kita akan lanjutkan ke visi MTS. Visi atau gambaran. Jadi visi dari MTS adalah terwujudnya MTS Ma'arif yang Islami ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkualitas. Apa? Terwujudnya MTS Ma'arif yang Islami ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkualitas. Ini harus menjadi gambaran untuk kalian semuanya sehingga hafal dengan visi MTS. Jadi kita ulang sekali lagi, visi MTS adalah terwujudnya MTS Ma'arif yang Islami ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkualitas. Kemudian misi MTS adalah menanamkan nilai akidah Islamiyah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah menguasai ilmu agama dan tertib dalam ibadah. Yang ketiga adalah pembiasaan budi pekerti berdasarkan akhlakul karimah. Yang keempat adalah bersaing sehat dan kompetitif dalam prestasi. Yang kelima, siap beradaptasi dengan masyarakat dan tantangan global. Dan yang keenam adalah menanamkan kebanggaan identitas madrasah. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.